Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan channel Titik Hitam. Bagaimana kabar sobat misteri semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Kali ini Titik Hitam akan membawakan cerita spesial yang berjudul Petaka Dukun Santet. Cerita ditulis oleh Sinta Diari. Dan kami ucapkan terima kasih buat penulis yang sudah memberikan kepercayaannya kepada Titik Hitam untuk membawakan cerita-ceritanya. Cerita ini berawal ketika Ki Sabto Pamungkas dimintai pertolongan oleh warga Desa Kayu di daerah Sumatera untuk meredam teror dukun ilmu hitam di desanya. Dan Ki Sabto menyanggupinya. Nah, di sini Ki Sabto ditemani oleh anaknya, yaitu Ki Jaka Guntur. Untuk nama desa dan nama-nama tokoh di sini sengaja disamarkan ya, untuk kenyamanan kita bersama. Seperti apa keseruan duet maut mereka berdua? Cerita ini akan dimulai dari sekarang. Perkenalkan, aku Sabtoyo, dan lebih dikenal sebagai Ki Sabto Pamungkas. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika menerima pekerjaan dari pasien. Kami sebut saja Pak Gani. Beliau adalah ketua RW setempat. Kejadian ini berasal di kawasan perkampungan yang lumayan jauh dari keramaian, tepatnya di Pulau Sumatera. Kejadian tepatnya bulan Oktober 2019. Saat itu, kenalanku sebut saja Inyek Tamrin, yang juga salah satu paranormal yang berasal dari Sumatera Barat. Beliau memperkenalkan aku dengan Pak Gani. Pak Gani langsung menceritakan kepermasalahan intinya melalui telepon, bahwa di kampungnya terjadi teror berdarah. Tentu aku sangat bingung untuk mencerna detail permasalahannya. Akhirnya aku bersama anakku Jaka mengunjungi rumah Pak Gani. Kebetulan rumah beliau tidak jauh dari lokasi kami saat itu. Hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam kami sampai di lokasi dan sampai di kediaman Pak Gani. Ketika kami sampai di kediamannya, kami disambut dengan baik oleh beberapa warga yang juga sudah berkumpul di rumah Pak Gani. Setelah perkenalan dan beramah tamah, Pak Gani menceritakan detail permasalahan di kampung tersebut. Awal mula 2 tahun yang lalu, tahun 2017, sebut saja kampung itu Kampung Kayu. Adalah kampung yang penduduknya lumayan banyak. Sekitar 140 kakak tinggal di Kampung Kayu. Dan waktu itu masihlah belum ada kejadian yang aneh. Lalu masuklah pertengahan tahun 2018. Di mana kejadian yang tidak wajar dimulai. Saat itu, ada salah satu warga meninggal dengan sangat tragis. Dari seluruh lubang di tubuhnya mengeluarkan darah. Mulai dari mulut, hidung, mata, telinga, dubur, bahkan pori-pori kulit mengeluarkan darah. Para warga pun sangat panik dan ketakutan. Lalu segera melapor ke pihak berwajib. Namun pihak kepolisian dan dokter saat itu tak bisa menjelaskan kenapa sebab kematiannya. Dokter hanya mengatakan seluruh organ tubuh orang tersebut telah hancur. Namun 1 bulan kemudian, tragedi itu terjadi kembali. Kematian yang tragis yang tidak bisa dinalar. Sangat mirip dengan korban yang sebelumnya. Sekujur tubuhnya mengeluarkan darah. Dan lagi-lagi,
pihak kepolisian serta dokter tidak bisa menemukan tanda-tanda penyebab kematiannya. Saat itu, warga mulai cemas dan berinisiatif untuk memanggil dukun. Karena sebelumnya warga sudah mencoba untuk rutin mengadakan pengajian untuk menolak bala, tetapi sia-sia. Namun anehnya, sang dukun yang dimintai tolong tiba-tiba sakit dan meninggal. Sudah ada sekitar 5 atau 6 dukun dan paranormal, semuanya mengalami hal yang sama. Banyak juga yang menolak permintaan kami dengan alasan bahwa Kampung Kayu sudah dikutuk. Semenjak kami mendatangkan para dukun dan paranormal, korban kematian jauh lebih singkat. Yang dulunya cuma 2 bulan sekali menjadi 1 bulan sekali. Dan saat itu, tahun 2019, menjadi 1 minggu sekali. Sebagian warga sudah banyak yang pindah. Dan anehnya, warga yang sudah pindah itu menceritakan tentang kejadian Kampung Kayu. Hampir semua mengalami hal yang sama, kematian yang tragis. Sepertinya pelaku sudah mengenal seluruh warga Kampung Kayu. Tetapi ada beberapa yang selamat. 4 orang warga Kampung Kayu yang menyandang gelar haji. Tetapi ketiga orang tersebut langsung pindah dari Kampung Kayu. Hanya tersisa 1 orang yang bernama Pak Tohar. Pak Tohar pun tadinya juga ingin pindah, tetapi saat itu Pak Tohar meyakinkan untuk tidak pergi. Sebab jika dia pergi, tidak ada yang mengurus musola. Setiap sholat Jumat pun, Pak Tohar yang sering mengisi ceramah, sambil memimpin untuk menyolatkan jenazah. Kami juga sempat bertemu Pak Tohar, dan dia juga menceritakan kisahnya di Kampung Kayu. Saat itu selepas isya, Pak Tohar dari musola dengan segera kembali ke rumah, karena badannya panas dingin. Sesampai di rumah, Pak Tohar meminta istrinya untuk menyiapkan air panas untuk mandi. Awalnya istrinya heran, tidak biasanya suaminya ingin mandi selepas isya. Namun, istrinya menyiapkan juga. Selesai mandi, Pak Tohar langsung berbaring di kasur ruang tamu. Tidak lama kemudian, Pak Tohar menggigil, kepala pusing sekali, dan perut seakan-akan dihantam oleh benda yang keras. Istrinya melihat suaminya menggigil dan kejang-kejang, langsung pergi ke tempat Pak RT. Sebut saja Pak RT itu Pak Ragil. "Pak, tolong suami saya," kata istri Pak Tohar. "Ada apa toh, Bu?" Tanya Pak Ragil. "Suami saya kejang-kejang, Pak." "Baik, mari ke sana, Bu." Lanjut Pak Ragil segera ke rumah Pak Tohar bersama beberapa orang. Setelah sampai di rumah Pak Tohar sudah muntah-muntah darah. Pak Ragil dan beberapa warga langsung membawanya ke klinik terdekat. Alhamdulillah, Pak Tohar baik-baik saja. Sebelumnya sudah ada yang mengalami hal yang serupa dan selamat. Mereka adalah 3 orang sebelum Pak Tohar, dan semuanya telah pindah. Pak Tohar yang keempat, dan berhasil selamat juga. Pagi harinya, Pak Tohar menceritakan kejadiannya, bahwa dia melihat makhluk hitam dengan kuku yang panjang, yang seakan meremas jantungnya. Cerita ini sama seperti yang dialami ketiga orang yang selamat sebelumnya. Pak Tohar sempat ingin pindah juga, tetapi terpikirkan tentang musola jika dia pergi. Akhirnya Pak Tohar tetap bertahan. Beberapa hari kemudian, Pak Ragil, ketua RT, mengalami hal yang sama. Tetapi sayang Pak Ragil meninggal dengan sangat mengerikan, seperti korban-korban sebelumnya. Dan semua korbannya kebanyakan yang menjabat sebagai RT. Dari tahun-tahun yang lalu hingga saat itu. Namun saat itu, tahun 2019, tidak memandang lagi itu RT atau bukan, korban mulai acak, entah itu laki-laki, perempuan, dan atau anak-anak. Pak Tohar pun dipilih menjadi RT, menggantikan Pak Ragil, meski istrinya menolak waktu itu. Pak Tohar dengan berani menyanggupi, hingga kejadian mengerikan tidak terduga
menimpa satu keluarga. Beberapa bulan setelah Pak Tohar menjadi RT di Kampung Kayu, ada kejadian di mana satu keluarga dihakimi seluruh penduduk Kayu. Dikarenakan diduga merekalah yang melakukan praktek ilmu-ilmu hitam dengan tumbal warga Kayu. Rumah mereka dibakar dan seluruh keluarga dihakimi. Sebelumnya memang terbukti bahwa di ruangan kamar terdapat tempat untuk ritual perdukunan. Mereka sempat mengaku bahwa sang suami memang seorang paranormal dulunya dan kembali melakukan aktivitasnya karena ingin mencari tahu siapa penyebab yang menewaskan beberapa warga Kayu. Tetapi warga Kayu tidak mempercayai itu dan tetap menghakiminya. Kejadian ini sempat tersebar di kabar berita, namun langsung dihentikan karena adanya informasi yang tidak jelas. Setelah itu, warga Kayu kembali tenang. Hingga 3 bulan terakhir tidak ada korban jiwa lagi. Namun, awal tahun 2019, korban mulai jatuh kembali dengan cara yang sama seperti korban yang sebelumnya. Beberapa dukun dan paranormal didatangkan, namun tidak ada yang berhasil menemukan pelakunya. Malahan, beberapa dari mereka tiba-tiba sakit, kemudian meninggal. Hingga Pak Gani menghubungi Ki Sabto. Cukup jelas ceritanya, tetapi saya tidak yakin bisa menanganinya. Kata Ki Sabto. Jika begitu, tidak perlu Anda repot-repot melakukannya, Ki. Saya takut malah nanti Anda yang terkena dampaknya. Kata Pak Tohar. Saya sudah tua, hanya bisa melakukan hal yang kecil saja. Tetapi saya bersama anak saya, insya Allah kami berdua bisa melakukannya. Jelas Ki Sabto disambut suara lega dan harapan mereka yang hadir di kediaman Pak Gani. Pak Tohar hanya memasang wajah cemas. Dalam hati mungkin dia berdoa. Baik Ki, apa yang dibutuhkan akan kami siapkan. Pak Gani berikan penawaran. Kami hanya butuh ruangan kosong saja, jawab Ki Sabto. Anda bisa menggunakan rumah sebelah, Ki. Kebetulan yang mengontrak sudah pergi. Apa ada hal lainnya, Ki? Pak Gani menawarkan lagi. Terima kasih, Pak. Sudah cukup, itu saja, jawab Ki Sabto. Tanpa menunggu waktu lagi, Ki Sabto segera menyiapkan segala sesuatunya. Pak Tohar hendak membantu, tetapi Ki Sabto menolak. Jaka menyiapkan di luar dan Ki Sabto di dalam. Ada hal yang membuat Jaka risih. Pak Tohar selalu ikut apa yang sedang kami lakukan dan bertanya macam-macam. Ini untuk apa, itu untuk apa, dan sebagainya. Maaf, Mas Jaka. Jika boleh tahu, ini buat apa? Dan ini... Seterusnya begitu. Hal yang dilakukan Jaka, Pak Tohar selalu ingin tahu. Mohon maaf, sebaiknya Bapak tidak perlu mengganggu. Saya minta maaf semuanya. Mohon untuk membiarkan saya sendiri saja, kata Jaka kepada warga yang ada di sana. Oh iya, maaf Mas Jaka. Ayo, mari kita pulang saja masing-masing. Pak Tohar pergi bersama warga lainnya. Jaka terpaksa mengulang apa yang sedang dia lakukan. Sebab Jaka tidak mempercayai warga Kayu. Bisa jadi salah satu di antara warga yang hadir di rumah Pak RW ada pelakunya. Ketika Jaka selesai, Jaka langsung masuk ke rumah dan membantu Ki Sabto mempersiapkan di dalam. Semuanya sudah siap sore itu, tinggal menunggu malam tiba. Assalamualaikum. Seseorang mengetok pintu dan mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab Jaka sambil membukakan pintu. Salah seorang warga membawakan makanan untuk mereka dan termos untuk menyeduh kopi.
Orang itu langsung pergi setelah memberikannya. Nah, jangan kau makan dan minum pemberiannya, kata Ki Sabto. Aku tahu, Pak. Aku juga berpikir kalau di antara mereka lah pelakunya, jawab Jaka. Hohohoho, kita akan tahu malam ini, nak. Persiapkan dirimu, kata Ki Sabto. Mereka hanya waspada. Takutnya dalam makanan sudah ada obat tidur, sehingga membuatnya lengah. Bukan berarti Ki Sabto dan Jaka tidak makan. Mereka tentu sudah menyiapkan bekal sebelumnya. Saat itu hari Senin malam. Jaka tidur sejenak dan terbangun pukul 11 malam. Ki Sabto duduk bersila seperti sedang bermeditasi. Suasana sudah sangat sepi sekali. Dan serangan datang. Dada Jaka mulai sesak. Dia kemudian mengikuti Ki Sabto duduk bersila. Di hadapannya tentu sudah ada bermacam-macam sarana untuk ritual, seperti dupa, bunga, dan sarana yang lainnya. Jaka pun langsung melakukan raga sukma untuk melihat apa yang terjadi di luar. Ternyata Ki Sabto sudah ada di luar, sedang perhatikan puluhan makhluk mengerikan dengan kuku yang panjang. Lidahnya yang menjulur panjang, berbulu sekujur tubuhnya. Makhluk itu juga sangat lincah. Kurang lebih, wujud mereka seperti leak, dan ada banyak. Sayangnya makhluk itu tidak bisa masuk menembus penghalang yang sudah Jaka siapkan. Apa mereka ini, Pak? Tanya Jaka. Bapak juga tidak yakin, nak. Mereka masih genderuwo, namun tingkatannya jauh lebih tinggi. Hati-hati saja, nak. Jelas Ki Sabto. Apa yang selanjutnya, Pak? Kata Jaka. Aku sengaja menunggu. Siapa tahu ada yang lebih berbahaya dari mereka. Sepertinya hanya mereka saja yang dikirim. Kamu tangani, nak. Bapak ingin istirahat. Jawab Ki Sabto yang kemudian lenyap masuk ke dalam rumah. Subali, Panggil Jaka. Sentigodawo, Den. Jawab Subali yang tiba-tiba muncul di depan Jaka. Bersihkan area sekitar. Jangan biarkan satu makhluk pun lolos. Perintah Jaka. Siap, Den. Makhluk-makhluk itu sangat cepat, tetapi Subali jauh lebih cepat. Hanya sekejap saja puluhan makhluk yang mengitari rumah lenyap ditangani Subali saja, dan tidak satu pun lolos. Ki Sabto sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan berharap yang mendatanginya adalah sesuatu yang besar. Nyatanya, dukun hitam itu hanya mengirimkan makhluk yang tidak ada apa-apanya. Ki Sabto tetap tidak menurunkan kewaspadaannya, lebih menguntungkan pertahanan daripada menyerang. Oleh sebab itu, Ki Sabto sengaja menunggu. Pagi harinya, seperti tidak terjadi apa-apa. Ki Sabto sebenarnya tahu siapa pelakunya, tetapi tidak mungkin baginya untuk mengatakan dan memberikan penjelasan. Secara diam-diam, pagi itu Jaka meletakkan sesuatu di setiap rumah warga. Benda untuk mendeteksi adanya makhluk yang datang. Takutnya, karena aksi Jaka malam itu membuat dukun hitam itu marah dan langsung menyerang warga lainnya sebagai peringatan. Malam keduanya, makhluk yang dikirimkan semakin banyak dan beberapa berbeda. Serigala besar berbulu emas, pendamping Ki Sabto, tiba-tiba muncul. Tingginya kurang lebih 2 meter. Tidak biasanya muncul tanpa aku panggil. Mengamuklah sesukamu. Habisi mereka semua, kata Ki Sabto. Tanpa ragu-ragu, serigala emas langsung menerjang. Serigala emas bergerak bagaikan angin, sangat cepat, dan menerjang makhluk yang ada di dalam jangkauannya. Namun, serigala emas berhenti
ketika sosok berwujud aneh muncul. Mata merah menyala, bersisik hitam keabuan, dan memancarkan energi hitam pekat yang kuat. Serigala emas takut untuk menyerang kembali. Jika saja Ki Sabto dan Jaka tidak dalam keadaan tidak merakasukma, mereka pasti akan langsung pingsan, terkena energi makhluk itu. Manusia tidak akan bisa menyentuh makhluk gaib dengan tubuh fisiknya, kecuali makhluk itu memadatkan dirinya. Tetapi makhluk gaib dalam bentuk padatnya itu sangat lemah, bahkan manusia biasa bisa melawannya. Ketika manusia dalam bentuk Mrakasukma, itu sangatlah kuat untuk melawan makhluk gaib. Secara fisik, Ki Sabto memang tidak bisa apa-apa dan sangat lemah, seperti halnya orang tua pada umumnya. Namun, ketika Ki Sabto dalam kondisi Mrakasukma, kemampuannya jangan diragukan lagi. Bahkan Jaka sekalipun kalah telak hanya dengan ujung jarinya. Kembalilah serigala emas. Perintah Ki Sabto, serigala itu pun langsung menyingkir. Makhluk yang kuat di hadapan mereka adalah sosok ular ganas yang sudah mampu membentuk tubuhnya. Ketika masih berwujud ular gaib saja, itu sudah sangat kuat, apalagi yang seperti di hadapan mereka. Ketika perhatian mereka tak tertuju ke arah makhluk ular itu, dengan cepat, sosok ular dalam bentuk manusia berekor itu mampu menghancurkan penghalang yang dibuat oleh Jaka. Mereka tidak terkejut sekalipun, karena memang penghalang yang Jaka pasang memang tidak akan kuat untuk menahan makhluk yang kuat. Sosok ular itu menghampiri Ki Sabto dan Jaka. "Iya dah." Mengerti, Tuan. Siluman ular itu langsung terpental ketika pelindung Yada aktif. Namun makhluk itu tak berhenti begitu saja. Dia terus-menerus menyerang pelindung Yada, diikuti makhluk-makhluk lainnya. Kalian lumayan kuat dibanding dengan yang sebelumnya. Suara seorang wanita dengan nadanya yang serak. Makhluk ular dan lainnya pun berhenti menyerang. Bersamaan munculnya sosok wanita berumur 60-an tahun tersebut. Wanita itu pun juga dalam keadaan Mrakasukma. Aku berikan kesempatan untuk kalian tidak ikut campur urusanku. Jika tidak, kalian tahu sendiri akibatnya, kata wanita itu. Hohohoho, akhirnya muncul juga sesuai dugaanku. Apakah yang dimaksud akan membunuh kami? Begitu, Bu RT? Jawab Ki Sabto. Seketika wanita itu kaget mendengar ucapan Ki Sabto. Sepertinya kau sudah tahu banyak. Seharusnya kau diam saja. Matilah jika begitu, kata wanita itu, kemudian perintahkan beberapa makhluk menyerang. Suara gaduh menghalangi Yada diserang. Tentu itu bukanlah apa-apa bagi Yada. Namun, serangan siluman ular itu semakin berat. Mungkin bisa saja pelindung Yada hancur. Jaka pun tidak menyadarinya bahwa Ki Sabto tidak ada di sampingnya. Tanpa diketahui, Ki Sabto sudah berada di belakang Bu RT. Tentu Bu RT tidak menyadarinya juga. Subali, dimengerti, Tuan. Jaka langsung memanggil Subali untuk menghadapi siluman ular itu. Pertempuran antara Subali dan siluman ular terjadi. Mereka imbang. Makhluk lainnya bukanlah ancaman. Sekali ayun saja dengan cemeti api Jaka, seluruh makhluk yang menyerang pelindung Yada lenyap seketika. Bu RT hendak pergi. Dan betapa kagetnya melihat Ki Sabto berada di belakangnya. Bu RT tidak bisa perintahkan siluman ular karena ditahan oleh Subali. Hohohoho, hendak kemana, Bu RT? Kata Ki Sabto. Menyingkirlah, kakek tua. Jawab Bu RT. Buat apa saya menyingkir?
niatku memang menghentikanmu, Bu RT. Balas Ki Sabto. Pertarungan singkat pun terjadi. Pastinya Ki Sabto yang unggul dan Bu RT kalah telak. Tetapi hal tidak terduga terjadi. Bapak, awas! Teriak Jaka. Sebuah bola api yang panas hendak menerjang. Namun setelah diperhatikan, itu bukanlah bola api, tetapi manusia yang sekujur tubuhnya dibalut api. Ki Sabto tidak sempat menghindar, karena perhatiannya tertuju pada Bu RT. Ki Sabto tidak sempat menghindar, sehingga api mengenainya. Benturan pun terjadi. Jelas Ki Sabto tumbang apabila dia dalam kondisi fisiknya. Namun, ketika dalam keadaan posisi Meraka Sukma, kesaktiannya 5 kali lipat dari anaknya. Meski ingat ketika Jaka Guntur melawan Inyi Rimbo, sebelum adanya Yada dan Subali, Jaka masih mampu menahan serangan Inyi Rimbo, makhluk yang menyandang nama raja dengan kemampuannya sendiri. Kemampuan itu tentu yang mengajarkannya adalah Ki Sabto dan Mbah Kun. Sambaran manusia api itu tidak ada apa-apanya bagi Ki Sabto. Justru api itu sendiri yang terpental. Gangguan manusia itu membuat Bu RT lenyap melarikan diri, dan sudah pastinya jiwanya rusak dan berdampak pada tubuh aslinya. Siluman ular pun juga berhasil lolos dari Subali. Keesokan harinya masih seperti biasanya, seperti tak terjadi apa-apa. Ki Sabto dan Jaka mendatangi rumah Pak RT. Namun bertemu Pak Tohar di jalan. Selamat pagi, Ki. Apa ada perkembangan? Tanya Pak Tohar. Baru saja mau mampir di tempat Anda, Pak RT. Jawab Ki Sabto. Oh, ada yang ingin dibicarakan. Bagaimana jika ke tempat Pak RW saja? Biar semuanya juga ikut mendengarkan. Balas Pak Tohar. Baiklah jika begitu. Jawab Ki Sabto. Sebenarnya Ki Sabto ingin memastikan dengan mengunjungi rumah Pak RT. Tetapi Ki Sabto tidak punya pilihan lain. Mereka pun pergi ke rumah Pak RW. Dan sesampainya di sana, Ki Sabto pun menjelaskan. Meskipun Ki Sabto tidak mengatakan yang sebenarnya. Selama 2 hari ini, kami diserang. Tetapi kami bisa menangani. Dalam waktu dekat, insya Allah akan ketemu pelakunya. Jelas Ki Sabto. Oh, berarti bagus sekali. Apa Ki Sabto tahu ciri-cirinya? Tanya Pak Gani. Saya tidak ingin mengira-ngira. Akan saya pastikan dahulu dengan benar. Jawab Ki Sabto. Percakapan itu hanya sebentar. Dan Ki Sabto segera kembali. Hari itu hari Rabu. Malam harinya tidak terjadi apa-apa. Dan tidak ada serangan kepada warga. Jaka pun mengintai rumah Pak RT. Tidak ada pergerakan apapun juga. Malam berikutnya, malam Jumat. Dari maghrib hingga isya, Pak Tohar tidak terlihat di musola yang biasanya mengimami sholat. Tidak seperti malam biasanya, sangat dingin dan sunyi. Setiap rumah warga sudah tertutup, bahkan tidak banyak yang sholat isya saat itu. Hanya 5 orang saja. Ki Sabto pun segera kembali ke tempatnya. Malam itu, Ki Sabto tidak hanya berdiam menunggu, mereka mulai bertindak. Nah, ayo, selesaikan hari ini dan pulang. Kata Ki Sabto. Jaka hanya mengangguk. Mereka kemudian mendatangi rumah Pak RT, yang memang rumahnya paling ujung. Ketika sampai di rumah Pak RT, sekumpulan pemuda kayu sudah berkumpul, bersembunyi di balik rumah bambu milik warga yang telah pergi. Sebelumnya, Jaka sudah mempersiapkan semuanya dan memberitahukan kepada pemuda setempat tentang kejadiannya. Tentu, hal itu tidak disadari oleh Pak RT.
Jaka hanya meminta para pemuda itu untuk menunggu. Tetapi sayangnya, mereka tidak bisa menunggu lama dan langsung mendobrak rumah Pak RT. Di dalam rumah tidak ada siapa-siapa. Mereka mencari di setiap ruangan yang ada dan menemukan ruangan yang terkunci rapat. Para pemuda kayu berusaha untuk mendobrak, namun sayangnya tidak ada yang berhasil membuka pintunya. Bahkan beberapa membacok pintu itu dengan parang dan tetap tidak bisa terbuka. Woi, buka pintunya. Kami bakar jika tidak keluar. Teriak pemuda kayu dengan marah. Ada apa ini? Kenapa kalian buru-buru? Kata Ki Sabto menghampiri kerumunan pemuda yang berada di dalam rumah Pak Tohar. Ki Sabto, mereka sudah tidak sabar lagi. Dan ini pintunya tidak bisa terbuka, Ki. Apa dibakar saja, Ki? Jawab salah seorang pemuda. Coba saya periksa. Mohon untuk mundur beberapa langkah. Ki Sabto mulai meraba-raba angin dan mengucapkan beberapa mantra. Cukup lama juga Ki Sabto beraksi. Sementara itu, Jaka di luar bersama beberapa pemuda mengelilingi rumah Pak Tohar. Sebelumnya, tahun 2018, itu pertama kalinya Pak Tohar tinggal dan membeli rumah di Kampung Kayu. Dan disitulah awal mulanya juga kejadian mengerikan itu dimulai. Nama Haji hanyalah kedok samaran. Dan sesungguhnya bukanlah haji. Sertifikat haji yang dia miliki hanyalah replika atau palsu. Wajar jika sebelumnya para dukun dan paranormal tidak mampu untuk menangani. Sebab dukun yang menjalani ilmu hitam tidak hanya satu, tetapi total ada 15 orang sebelumnya. Jika tadinya masih ada 15 orang, mungkin Ki Sabto pun tidak akan sanggup. Jadi, Pak Tohar adalah pengikut ajaran pemuja setan, atau apalah sebutannya. Semuanya tadinya ada 15 orang di kampung tersebut. Tetapi saat itu hanya tinggal Pak Tohar dan istrinya saja, dan semuanya bukanlah penduduk asli Kayu. Semenjak Pak Tohar menjadi RT, tentu dia lebih leluasa, dan yang jelas tidak akan dicurigai. Lalu, kejadian yang menimpa Pak Tohar hingga muntah darah itu hanyalah rekayasa saja, sebagai bukti bahwa dia juga adalah korban. Sementara itu, Ki Sabto sudah selesai dengan tugasnya. Pintu yang tadinya tidak bisa dibuka, dengan mudah bisa terbuka dengan lengan kurus Ki Sabto. Di dalam ruangan itu, semerbak tercium bau kemenyan dicampur amis, anyir darah. Bunga berserakan, dan terdapat benda-benda untuk ritual. Di kamar yang gelap itu juga ada ranjang. Di situ Bu RT tergeletak dengan posisi tidak mengenakan pakaian. Matanya yang terbuka, tetapi dia tidak bisa bergerak. Bu RT melotot mengerikan, seakan mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa bicara. Oi, kemana kau? Tangkap! Tangkap! Sorakan dari luar rumah Pak Tohar. Ternyata Pak Tohar tertangkap oleh pemuda yang berjaga di luar rumah dalam keadaan telanjang bulat juga. Pak Tohar sendiri memiliki ilmu menghilang. Namun, Ki Sabto sudah mengantisipasi. Jaka di luar untuk menunggu dan sebelumnya memasang sesuatu untuk menangkal. Pak Tohar langsung dihakimi para pemuda Kayu. Tetapi mereka seperti memukul batu, bahkan golok saja tidak mempan. Pak Tohar kemudian diikat dengan tali. Begitu juga dengan istri Pak Tohar dibawa keluar. Mereka berdua diikat di sebuah tiang listrik. Coba periksa, siapa tahu memakai jimat. Kata salah seorang pemuda. Mereka mengecek jari-jari mereka. Tidak ada cincin ataupun jimat lainnya. Tetapi Pak Tohar dan istrinya sangat kebal, tidak bisa dilukai. Beberapa pemuda mengambil benda-benda tajam dari ruangan Pak Tohar untuk mencobanya.
Sebuah golok merobek perut Pak Tohar. Dengan teriakan yang mengerikan keluar dari mulutnya. Darah berceceran di tanah. Wajah Bu RT pun langsung pucat dan hendak berontak. Namun sayangnya, Bu RT pun juga merasakan pusaka yang melukai suaminya. Teriakan kematian keluar dari mulut mereka berdua. Meskipun tubuh mereka tercabik-cabik, mereka masih saja hidup. Ilmu yang mereka miliki tak membiarkan mereka mati dan hanya tersiksa hingga pagi hari datang. Entah ilmu apa yang dipelajari mereka. Jika mereka tidak menumbalkan seseorang, dia sendiri yang akan menjadi tumbal. Pak Tohar dan istrinya tidak buka mulut sekalipun. Tetapi yang diyakini Ki Sabto bahwa tadinya ada 15 orang seperti Pak Tohar. Dan 3 orang sebelumnya yang selamat dan pindah pun tidak lain bagian dari 15 orang tersebut. Di mana mereka tidak ada yang tahu. Sejauh ini sangat jarang manusia yang memiliki ilmu seperti menghilang dan menjelma menjadi bentuk lain. Kematian Pak Tohar dan istrinya diisukan sebagai sepasang suami istri yang mencuri dan dihakimi massa. Karena pihak kepolisian tidak ada bukti yang jelas mengenai sebab perkaranya. Kasus tersebut tidak terlalu dibesar-besarkan. Sudah umum di wilayah Sumatera atau Kalimantan bahwa hukum adat tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Terlebih lagi jika itu di kawasan yang jauh dari keramaian dan kota. Mungkin lenyapnya Pak Tohar dan istrinya akan membuat Desa Kayu kembali tentram. Tetapi kita tidaklah tahu. Mungkin saja yang ikut menghakimi Pak Tohar juga ada salah satunya memiliki ilmu yang sama. Setelah itu, pekerjaan Ki Sabto dan Ki Jaka selesai. Mereka tidak tahu lagi situasi Desa Kayu saat mereka meninggalkan perkampungan tersebut.